Oke, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Naufal Satya Fadilah dengan NPM 22060763770, asal jurusan Ilmu Politik Fisip UI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil penelitian saya yang berjudul Afasia, Gangguan Bahasa dan Legitimasi Politik dengan studi kasus Joe Biden dalam perspektif psikolinguistik dan ilmu politik. Untuk yang pertama-tama, dalam dunia politik modern, di mana citra dan komunikasi verbal menjadi pilar utama dalam membangun legitimasi, gangguan bahasa seperti afasia atau bentuk gangguan bicara lainnya tidak hanya berdampak medis, tetapi juga memiliki konsekuensi politik yang signifikan. Pemimpin politik dituntut tidak hanya mampu berpikir strategis, tetapi juga mengomunikasikan pikirannya dengan jelas, lugas, dan persuasif. Penelitian ini akan mengulas materi afasia dari Introduction to Psikolinguistik karya Matthew J. Traxler tahun 2011, serta mengaitkannya dengan fenomena gaya komunikasi Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang kerap dipertanyakan akibat keterbatasan verbalnya. Kajian ini bertujuan menunjukkan bagaimana pemahaman psikolinguistik dapat memperkaya perspektif ilmu politik, khususnya dalam ranah komunikasi politik dan persepsi publik terhadap kepemimpinan. Oke, selanjutnya kita bahas afasia, yaitu gangguan bahasa akibat kerusakan otak. Afasia adalah gangguan neurologis yang terjadi ketika area otak yang berperan dalam pemrosesan bahasa mengalami kerusakan, biasanya akibat stroke atau cedera lainnya. Traxler pada bukunya 2011 membagi afasia menjadi beberapa tipe utama. Di antaranya itu Broca afasia, Wernicke's afasia, dan conduction afasia. Kita bahas satu-satu, yaitu Broca afasia, di mana seseorang itu mengalami kemampuan bicara yang terputus-putus, susah disusun secara gramatikal, namun tetap memiliki arti. Pasien memahami bahasa tetapi mengalami kesulitan dalam membentuk kalimat yang kompleks. Yang kedua ada Wernicke's afasia, yaitu ketika seseorang berbicara dengan lancar namun tidak memiliki arti, serta kesulitan memahami bahasa lisan ataupun tulisan. Yang terakhir ada conduction afasia, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mengulang kalimat atau frasa meskipun pemahaman dan produksi bahasa masih relatif baik. Ada tambahan, yaitu model ULG menjelaskan bahwa produksi dan pemahaman bahasa dikendalikan oleh area yang berbeda di otak kiri, dan kerusakan pada area tersebut menghasilkan gejala yang berbeda-beda. Namun, kritik terhadap model ini menunjukkan bahwa hubungan antara kerusakan otak dan gejala bahasa tidak selalu konsisten, seperti faktor ukuran lesi dan distribusi jaringan otak yang rusak juga mempengaruhi kemampuan bahasa seseorang. Berikut saya lampirkan foto kerusakan pada otak kiri yang menyebabkan afasia ini sendiri. Oke, kita masuk ke studi kasus yang membahas fenomena Joe Biden dengan gangguan bicara dan hubungannya dengan persepsi politik. Joe Biden, yaitu Presiden Amerika Serikat ke-46, memang dikenal memiliki sejarah panjang dengan gangguan bicara berupa stuttering atau gagap. Meskipun gangguan ini bukan afasia secara klinis, gejala yang terlihat seperti jeda panjang saat berbicara, salah menyebut kata, atau kesulitan merangkai kalimat secara spontan memang menyerupai karakteristik Broca afasia yang dijelaskan oleh Traxler. Fenomena ini menjadi perhatian besar media dan publik tentunya, terutama dalam konteks kepemimpinan politik. Gaya komunikasi Biden sering dijadikan bahan kritik oleh lawan politiknya, di mana beberapa media konservatif menggambarkan keterbatasan verbalnya sebagai tanda ketidakmampuan mental, bahkan mempertanyakan kesiapannya memimpin negara yang adidaya. Padahal dalam banyak kesempatan, Biden menunjukkan bahwa pemahaman kebijakan dan strategi politiknya memang cukup tajam, di mana ini mengindikasikan bahwa pemrosesan kognitif tetap kuat, namun ekspresi verbal memang mengalami hambatan. But in America, we resolve our differences at the battle box. The only thing age does is help you with it, creates a little bit of wisdom if you pay attention. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. This is the Biden family. You got to sing happy birthday on the birthday. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
I know I'm not a young man. State the obvious. Well, I know. Folks, how are you? Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, it was a bad episode. No indication of any serious condition. I was exhausted. Hey, everybody. Let me say a few things before I take your questions. That's Your my memory has gotten worse, Mr. President. My memory is not good. My memory is fine. My memory. Take a look at what I've done since I become president. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. Come on, folks. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have, if tomorrow, if we had a circumstance where there was a lineup and I hadn't inherited what I did and we just moved things along. Anyway, thankfully, former Trump is not seriously injured. I spoke with him last night. I'm grateful. He's doing well, and Jill and I keep him and his family in our prayers. No need to escalate. Mr. President, any response to Adam Schiff? Thank you, Brad. J. Trump. Mr. President, how do you feel? How do you feel? All right. This is a great stop here. Well, no, I know we ordered actually. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana komunikasi politik dapat bersignifikansi terhadap konstruksi legitimasi. Dalam ilmu politik sendiri, terutama dalam kajian komunikasi politik, kemampuan menyampaikan pesan merupakan aspek yang krusial dalam membangun legitimasi, otoritas, simbolik, dan kepercayaan publik. Menurut teori dramaturgi Erving Goffman, panggung politik menuntut performativitas dan segala bentuk penyampaian menjadi bagian dari pencitraan seorang aktor politik.
Ketika seorang pemimpin tampil dengan cara bicara yang lambat atau tidak konvensional, publik dan media cenderung menilai bukan hanya isi pesannya, tapi juga kemampuan mental dan kecakapannya secara keseluruhan. Hal ini menciptakan bias dalam persepsi publik, di mana kesalahan komunikasi verbal disamakan dengan kelemahan intelektual atau ketidakmampuan memimpin. Seperti yang dijelaskan dalam studi afasia oleh Traxler, seseorang dengan gangguan bahasa belum tentu kehilangan kemampuan berpikir. Sayangnya, dalam dunia politik yang sangat visual dan performatif, keterbatasan ini bisa menjadi senjata politik bagi lawan dan menjadi ancaman terhadap legitimasi. Namun terlepas dari keterbatasannya, Biden juga menunjukkan sisi lain dari komunikasi politik, yaitu keterbatasan manusiawi bisa menjadi kekuatan simbolik. Gaya bicaranya yang canggung, penuh jeda justru menciptakan kedekatan emosional dengan pemilih yang melihatnya sebagai pemimpin yang jujur, otentik, dan relatable. Biden menggunakan pengalaman personalnya, termasuk perjuangannya dengan gagap, untuk membangun narasi yang cukup empatik, yang kuat. Contoh bagaimana retorika politik bukan hanya soal kelancaran teknis, tetapi juga soal cerita dan identitas yang dibawanya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Afasia sebagai fenomena singolinguistik mengajarkan kita bahwa kemampuan bahasa tidak selalu sejalan dengan kecerdasan atau kapabilitas kognitif. Dalam politik, sayangnya komunikasi verbal adalah barometer utama penilaian publik terhadap kualitas seorang pemimpin. Kasus Joe Biden sendiri memperlihatkan bagaimana batas antara kemampuan neurologis dan persepsi politik menjadi kabur. Dalam dunia politik yang penuh simbol dan performa, pemahaman akan gangguan bahasa seperti afasia menjadi penting agar publik dan media tidak terjebak dalam asumsi keliru yang bisa merusak tatanan demokrasi dan keadilan representasi. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.